Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum Ibu Lailatul Zuriyah. Perkenalkan, nama saya Dea Ai Nurjanah dari absen 36 PGMI 2C. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa aliran filsafat modern barat yang meliputi rasionalisme, empirisme, kritisisme, positivisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme merupakan paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan atau mengetes pengetahuan. Paham ini mengatakan bahwa memperoleh pengetahuan tersebut dengan menggunakan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah yang logis dan kaidah-kaidah yang logika. Yang nomor 2, empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman adalah faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Yang ketiga yaitu kritisisme. Kant adalah filosof pertama yang mengusahakan penyelidikan ini. Secara garis besar, kritisisme merupakan teori dari dua sintesis antara rasionalisme dan empirisisme. Paham filsafat ini memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan. Setelah itu menganalisisnya dengan menggunakan alat akal sebagai alat berpikir yang logis. Jadi, kritisisme ini jembatan antara filsafat, rasionalisme, dan empirisme. Yang keempat yaitu positivisme. Positivisme ini mempunyai cara pandang semua kebenaran melalui observasi. Jadi, semua pengetahuan harus menggunakan observasi terlebih dahulu. Yang kelima yaitu eksistensialisme. Eks yang berarti keluar dan sintera atau sintesi berdiri, yaitu menyadari dirinya dan berupaya keluar dari dirinya. Eksistensi manusia merupakan bahwa individu yang utuh bukan hanya sekedar untuk berpikir, tetapi juga yang merasakan, yang melakukan, dan yang hidup. Yang keenam, pragmatisme. Pragmatisme yaitu aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap benar jika dapat dipraktekkan dan dapat bermanfaat. 2 yaitu pentingnya untuk memahami bahwa epistemologi Barat dan Islam memiliki perbedaan konseptual secara mendasar. Epistemologi Barat berfokus pada pemahaman tentang pengetahuan alam secara logis dan empiris, sedangkan dalam pandangan Islam pengetahuan berasal dari dua sumber utama, yaitu wahyu dan akal. Jadi, sains dan agama tidak dapat dipisahkan dalam pandangan Islam. Dalam Islam terdapat disiplin ilmu kalam, ilmu yang mengkaji tentang beberapa aspek-aspek metafisik, seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifatnya, dan akhirat. Ilmu ini didasari dengan pemahaman kitab suci dan ajaran ulama yang terdahulu. Dalam ilmu kalam, terdapat beberapa metode pembuktian keberadaan Tuhan yang digunakan untuk memahami aspek-aspek metafisik. Secara keseluruhan, untuk mengkaji hal-hal yang bersifat metafisik yang terdapat dalam agama Islam, kita dapat menggunakan pandangan Islam dan filsafat Islam. Oleh karena itu, untuk mengkaji hal-hal ini, epistemologi dan metode yang tepat akan tergantung pada perspektif yang digunakan, yaitu pandangan Islam. Ketiga, pelajaran apa yang dapat diambil setelah mengkaji beberapa aliran filsafat modern, yaitu kita dapat
membuat strategi. Yang dimaksud strategi di sini yaitu dengan bagaimana mengelola kekuasaan dan daya kekuatan sehingga tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Filsafat modern ini juga penting bagi pendidikan untuk mengembangkan potensi bagi peserta didik, mengembangkan pola hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Jadi tidak lepas dari penguasaan pengetahuan. Dengan belajar filsafat modern ini, kita dapat membangun diri kita sendiri dengan cara berpikir radikal, berpikir sampai akar-akarnya, dan kita menyadari bahwa keberadaan kita itu ada dan harus mengembangkan apa yang dimaksud kita itu ada. Kita dapat berpikir secara konseptual di mana semua keputusan harus difikirkan dengan matang-matang dengan konsep yang tepat. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf Bu. Terima kasih banyak atas selama ini sudah membimbing saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.